Dari Jalan Syekh Abdurrauf Aranidi TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Aranidi Banda Aceh. Senang sekali saya Katrunada Salsabila kembali hadir menemani Anda dalam program Sharing Inspirasi. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu dari salah satu komunitas yang ada di Aceh. Nah, yaitu komunitas Kamodempres. Kamodempres ini merupakan komunitas yang dibentuk dari program Ketahanan Demokrasi Gerak Aceh pada Juni 2021. Nah, pada awalnya hanya perkumpulan anak-anak muda yang diberi peningkatan kapasitas soal ketahanan demokrasi dengan beragam substansi. Nah, kemudian sepakat untuk diberi nama Kamodempres pada Desember 2021. Sejak saat itu, Kamodempres ini mandiri untuk merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatannya sendiri dengan support dari Gerak Aceh. Oleh karena itu, mari kita bahas nih topik yang sangat menarik hari ini, yaitu makna demokrasi bagi mahasiswa. Dengan narasumber yang sangat inspiratif dan kreatif sekali hari ini ya, bersama Kak Raudatul Hasanahli dan Bang Muhajir. Oke, gimana nih Kak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkunjung ke Aranidi TV pada hari ini dengan kualitas kami mungkin yang masih standar inilah Kak gitu. Sebelum kita masuk ke perbincangan kita pada hari ini, saya akan jelaskan sedikit nih biografi Kak Raudah dan Bang Muhajir ini. Jadi Kak Raudatul Hasanahli ini merupakan koordinator Koalisi Anak Muda Demokrasi Resilience atau Kamodempres yang merupakan alumni juga nih dari UIN Aranidi Banda Aceh dan kebetulan juga di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ya Kak? Iya benar. Oke. Kemudian ada narasumber kita yang tak kalah inspiratif sekali, ada Bang Muhajir yang merupakan seorang pemuda disabilitas yang memiliki jiwa semangat nih Bang untuk menjadi aktivis pemuda penyandang disabilitas. Nah, beliau juga bisa menjadi motivator bagi teman-teman disabilitas yang sangat senang melakukan aksi sosial untuk bisa membantu, terutama sesama penyandang disabilitas ya Bang. Kemudian juga beliau merupakan juga anggota dari Kamodempres ini. Kita sapa dulu nih narasumber kita lagi gitu, sebelum kita masuk ke topik hangat kita pada hari ini ya Kak. Mungkin Kak, pertanyaan yang bisa saya tanyakan pertama itu sebenarnya apa sih pentingnya demokrasi bagi mahasiswa? Oke, kalau kita bicara soal demokrasi, yang pasti pemahaman teman-teman mahasiswa itu bakal pahamnya itu secara teori. Pasti nanti ada yang bilang demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat gitu ya. Tapi itu secara teori. Terus secara prakteknya apa gitu? Kalau kita bicara secara teori bisa dipakai untuk semua tempat. Kita bicara di sini negara misalkan, semua negara. Tapi di Indonesia demokrasi seperti apa yang cocok? Kita sudah menerapkan demokrasi dengan kita punya konstitusi, kita punya cara pemilihan untuk memilih pemimpin negara dalam hal ini karena kita negaranya berbentuk presidensi. Gitu. Nah, terus apa pentingnya demokrasi untuk mahasiswa? Mahasiswa ini kan sering dibilang sebagai agent of change gitu ya. Agent of change yang nanti diharapkan kalau udah lulus dari kampus, terjun di masyarakat, dia akan langsung bisa berdampak secara langsung untuk masyarakat gitu. Nah, kalau dia nggak paham demokrasi, bagaimana cara dia bisa punya empati sama masyarakat? Bagaimana cara dia tahu bahwa negara kita, khusus Aceh khususnya, provinsi kita, tidak hanya terdiri dari orang-orang seperti kita. Contohnya, Indonesia adalah negara dengan mayoritas pemeluk muslim. Tapi bukan berarti kita harus mengesampingkan orang-orang yang non-muslim. Terus juga dengan jumlah penduduk yang mayoritas adalah non-disabilitas, bagaimana dengan orang-orang seperti Bang Ajir? Nah, kita tidak bisa mengesampingkan itu. Nah, kalau mahasiswa nggak paham substansi yang seperti itu, bagaimana kemudian dia akan terjun ke masyarakat untuk menjadi the real agent of change? Itu pentingnya demokrasi untuk mahasiswa. Jadi, teman-teman mahasiswa tuh harus punya dulu pemahaman soal demokrasi itu sebenarnya apa, dan apa di negara kita, siapa saja yang termasuk dalam unsur-unsur masyarakat kita. Nggak cuman kita muslim, nggak cuman kita yang non-disabilitas, atau juga nggak cuman kita yang mayoritas, kita juga harus paham nih
ternyata demokrasi juga menjadi kepentingan, menjadi haknya teman-teman kita yang minoritas. Kalau di Aceh kita bicara salah satu unsur minoritasnya itu adalah Bang Ajir. Maksud saya nih disabilitasnya gitu. Kelompok minoritas disabilitas, terus ada kelompok marginal lain seperti kita punya di sini kelompok minoritas itu yang etnis Tionghoa di Aceh atau kita kenal Hakka. Nah itu juga mereka juga punya hak yang sama. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara kita bahwa setiap warga negara punya hak yang sama. Kalau ini belum dipahami oleh teman-teman mahasiswa, bagaimana dia menjadi the real agent of change di masyarakat. Gitu. Makanya saya selalu mendorong supaya teman-teman mahasiswa itu paham dulu fungsi dia sebagai mahasiswa itu apa sebenarnya. Bukan cuma datang ke kampus, belajar, ikut ujian, nilainya nggak ada yang nggak ada yang harus ngulang, terus selesai dapat ijazah, kerja, cari duit itu udah gitu. Tapi dampaknya apa? Impactnya dia sebagai mahasiswa yang kemudian sudah lulus itu apa untuk masyarakat? Gitu. Itu pentingnya demokrasi untuk mahasiswa. Oke, baik Kak. Sangat jelas sekali ya penjelasan Kakak mengenai pentingnya demokrasi bagi mahasiswa. Nah, untuk Bang Muhajir sendiri nih, ada nggak sih sebenarnya masalah dalam berdemokrasi gitu, terutama bagi orang-orang yang disabilitas gitu. Nah, kalau ada, bisa nggak nih disebutkan gitu Bang, apa permasalahan yang terjadi gitu? Ya, kalau bisa permasalahan dalam konteks demokrasi khususnya untuk kami kaum disabilitas itu tentu banyak masih permasalahan yang kami hadapi. Salah satunya kami masih dianggap minoritas. Padahal dalam konteks arti demokrasi itu kan semua untuk seperti Kak Dede bilang tadi, tanpa melihat siapa dia kan. Karena kata semua kan nggak ada lagi perkecualian tadi, termasuk minoritas, kaum disabilitas dan lain-lain. Sedangkan di balik itu masih ada kami dianggap minoritas, kaum disabilitas. Kadang-kadang kami tidak diberi hak dan kesempatan yang sama yang sebagaimana seharusnya kami juga mendapatkan hak dan kesempatan tersebut gitu. Seperti kadang-kadang disabilitas yang juga ingin terlibat untuk apa gitu, tapi karena kita disabilitas itu uang itu terbatas untuk kita akses. Oke, seperti itu Bang Muhajir penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi gitu. Nah, menurut Kak Roda sendiri, apa mengenai apa yang dijelaskan Bang Muhajir tentang disabilitas? Bagaimana nih cara menyadarkan, terutama kita dulu nih para mahasiswa. Sekarang kan para mahasiswa ini masih memandang bahwasannya disabilitas itu aneh atau disabilitas itu berbeda dengan mereka gitu. Mungkin ada nggak sih penyampaian kakak kepada mereka gitu? Bagaimana harusnya pandangan mereka terhadap para disabilitas gitu? Saya teringat sekitar pertengahan bulan lalu kita ngisi juga di FISIP itu untuk prodi ilmu politik. Narasumbernya juga ada salah satu disabilitas. Jadi kamu Demres ini setiap bikin kegiatan selalu melibatkan teman-teman disabilitas untuk jadi salah satu substansi isu yang kita bahas. Gitu, ada beberapa isu dan salah satunya adalah isu soal disabilitas gitu. Nah, saat itu yang ngisi adalah Bang Aldi. Kalau teman-teman tahu, Bang Aldi itu udah selebgram ya, Bang Ajar ya. Selebgram dan seleb TikTok. Beliau punya puluhan ribu followers dan di roadshow itu, dalam forum itu, di closing statementnya itu juga sebagai tamparan juga untuk saya dan juga teman-teman yang hadir saat itu. Beliau bilang, jangan melihat disabilitas itu sebagai produk yang gagal, karena Tuhan tidak pernah gagal menciptakan makhluknya. Nah, itu yang harus kita sadarkan di diri masing-masing. Kalau kita melihat teman-teman yang disabilitas ini sebagai sesuatu yang berbeda,
berarti kita mau sok lebih tahu dong dari yang pencipta gitu. Kan kita muslim nih, masa iya kita mau mau sok lebih sombong gitu dari yang maha kuasa yang menciptakan semua makhluknya gitu. Dan juga kita harus paham, harus sadari bahwa teman-teman disabilitas ini nggak ada bedanya sama kita. Disabilitas itu dari katanya dah disability, artinya keterbatasan kemampuan, bukan perbedaan. Nah, itu yang harus teman-teman mahasiswa itu pahami sebenarnya. Bukan kalau kita ketemu, saya sering kali dulu ketemu kalau siapapun itu, kalau ketemu teman-teman disabilitas, pasti bilangnya orang cacat. Nah, itu salah banget. Kenapa saya bilang salah banget? Karena teman-teman disabilitas ini nggak cacat. Mereka sempurna. Hanya punya keterbatasan kemampuan yang tidak seperti kita. Bukan orang yang tidak cacat, tapi yang non-disabilitas. Gitu. Kita kan non-disabilitas. Gitu. Ada teman-teman yang disabilitas ini, mereka punya keterbatasan kemampuan. Nah, itu yang harus kita tanamkan di pemikiran kita, di mindset kita. Termasuk saya sendiri, dulu masih sekolah, masih jadi pelajar, itu kalau dapat teman yang disabilitas, itu banyak ada yang Down syndrome, ada yang ADHD, ada yang banyak macamnya, ada yang tuli juga, ada yang cerebral palsy, seperti Bang Ajir. Itu saya masa sekolah dulu, saya masih menganggap itu aneh. Ya sama, karena lingkungan keluarga saya nggak ada. Nah, itu mungkin yang membuat teman-teman mahasiswa itu merasa kayak ya ini nggak biasa, nggak lazim, karena orang disabilitas itu belum tentu ada di setiap keluarga. Nah, itu juga mungkin yang mempengaruhi teman-teman mahasiswa kurang memahami untuk teman-teman disabilitas. Kita nggak mau menyalahkan, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita punya kesadaran untuk sama-sama saling menghargai. Toh kita sama-sama makan nasi gitu kan, toh kita sama-sama minumnya juga sama-sama air putih kan ya, Bang Ajir ya gitu. Sama-sama punya KTP gitu. Kecuali yang masih pelajar mungkin belum punya KTP. Tapi ya kita sama-sama makhluk Tuhan gitu. Jadi nggak ada yang harus dibeda-bedain, sama aja. Ya mungkin tadi kalau Nada lihat gitu kan, saya nggak nanya Bang Ajir, sini Bang Ajir saya pasangin. Enggak, orang Bang Ajir yang nggak minta bantuan gitu. Nah, itu salah satu memperlakukan teman-teman disabilitas itu sebagaimana mereka ini ya sama kayak kita gitu. Kalau kita merasa kayak sini Bang Ajir sini aja saya bantuin biar cepet, nah itu bukan bentuk menghargai teman disabilitas. Itu perlu digarisbawahi mungkin untuk teman-teman di luar sana juga. Kalau ketemu sama teman-teman lain yang disabilitas di luar sana, jangan langsung serta-merta kayak, yuk bang sini gini. Nah, itu bukan bentuk membantu sebenarnya Bang Ajir ya. Tapi terkadang justru mempersulit gitu. Jadi tanya dulu, butuh bantuan bang? Kalau teman disabilitas kita jawab, nggak usah, saya bisa sendiri gitu. Yang nggak usah dibantu. Gitu ya, berarti mereka bisa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita tanamkan ke diri kita. Apalagi teman-teman mahasiswa nih. Kayak emang saya bilang tadi pertama, agent of change. Selalu label agent of change itu dilekatkan kepada teman-teman mahasiswa. Tapi apakah ketika dia tidak berada di zona kampus, dia berhadapan dengan masyarakat, dia benar-benar mampu menjadi agent of change? Kalau kesadaran seperti itu pun belum tumbuh, bagaimana bisa dikatakan teman-teman mahasiswa itu sebagai the real agent of change? Gitu. Mungkin bisa dikatakan untuk masa sekarang perlunya edukasi ya Kak. Nah iya betul. Ya, karena edukasi itu sangat penting di masa sekarang ini, karena juga banyak anak muda yang terlalu menyepelekan segala hal. Iya. Ya, baik, mungkin seperti itu ya, edukasi yang harus sangat diterapkan gitu ya untuk masa sekarang. Nah, sebenarnya apa sih Bang yang mendorong Abang nih sebagai penggerak sosial disabilitas gitu? Bisa nggak Abang jelaskan gitu? Tentu saja berawal karena saya sendiri disabilitas dan saya melihat dari apa yang saya alami itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Saya lihat juga banyak yang disabilitas tidak disekolahkan, tidak dapat lapangan pekerjaan hanya karena kondisinya sedikit disabilitas. Seperti Kak Odah bilang tadi, kami yang disabilitas ini bukan orang
tidak sempurna atau produk Tuhan yang gagal gitu kan, karena Tuhan nggak pernah gagal dalam menciptakan kami manusia biasa, sama seperti pada umumnya, hanya saja kami mempunyai sedikit hambatan, baik itu fisik maupun sensori gitu, seperti teman tuli, teman netra gitu, itu kan sensori. Tapi kalau kebutuhan dan hak kita adalah sama, kita juga berhak untuk mempunyai pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya tergerak hati, gimana nih saya harus melakukan perubahan walaupun sedikit dari saya. Saya tak mau lagi ada kawan-kawan disabilitas seperti saya tidak mendapatkan hak yang sudah saya alami sebelumnya. Oleh karena itu juga saya diajak bersama kawan-kawan muda seperti kamu dan Res, Gerak Aceh dan lain-lain. Ayo kita sama-sama untuk edukasi tentang disabilitas ini. Oke, mungkin sangat jelas sekali nih penjelasan tentang disabilitas dan juga demokrasi dengan Kak Rodah dan Bang Muhajir nih. Bentar lagi bakal adanya pemilu nih. Kira-kira untuk Bang Muhajir dulu mungkin ya, ada nggak sih tantangan disabilitas untuk melaksanakan pemilu nih Bang? Tantangan untuk kita merayakan pesta demokrasi atau sering kita sebutkan pemilu yang insya Allah kita rayakan pada tahun 2024 ini ya, itu masih banyak sekali tantangan, terutama dari segi aksesibilitas. Apa itu aksesibilitas? Sarana atau prasarana yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk disabilitas. Disabilitas yang mempunyai hambatan. Bagaimana hambatan itu dihilangkan atau adanya fasilitas yang mendukung agar hambatan itu tidak ada lagi. Itu tadi TPS, aksesibilitas, untuk memudahkan kaum disabilitas untuk mengakses ke TPS, seperti tidak ditaruh tempat yang tinggi, tidak ditaruh di tempat yang berbatu-batu gitu. Kemudian meja TPS-nya tidak terlalu tinggi agar mudah pengguna kursi roda secara mandiri untuk mengakses gitu. Dan juga untuk tunanetra adanya timlet gitu untuk membantu membaca huruf braille gitu. Itu tadi tantangan itu yang masih kita alami dari tahun ke tahun. Karena saya pada pemilu 2019 saya juga terlibat dalam memantau pemilu Aceh. Di situ saya melihat masih banyak sekali tantangan. Padahal kalau berbicara aksesibilitas itu bukan saja untuk disabilitas, akan tetapi memudahkan semua kalangan, baik itu lansia, ibu hamil, dan semua lah. Kadang-kadang ada juga orang yang mengalami kecelakaan yang susah untuk berjalan, apalagi naik tangga. Itu juga harus kita lihat
bersama itu yang kita rasakan. Mungkin Kak Roda bisa dijelaskan sedikit nih apa yang akan mengenai tantangan tadi. Kamu Demres sendiri apa nih rencananya untuk pemilu 2024 ini? Nah, untuk kamu Demres sendiri, kita kan fokus untuk membantu mengkampanyekan isu-isu yang selama ini dirasa bisa mengganggu ketahanan demokrasi. Berhubung kita mendekati pemilu di 2024 nanti, gitu. Salah satunya juga pemilu yang aksesibel, seperti yang Bang Ajir katakan. Nah, untuk itu kita sudah beberapa kali nih bertemu dengan KIP dan Bawaslu, dan melalui gerak juga kita menjalin kolaborasi kerjasama gitu untuk supaya bagaimana kita mendorong pemilu di 2024 nanti jadi pemilu yang aksesibel gitu. Nah, untuk di KIP sendiri, karena dari KIP Banda Aceh khususnya, karena Kamu Demres ini kan base-nya di Kota Banda Aceh, untuk KIP Kota Banda Aceh mereka sangat support sekali. Support dalam artian mulai di 2023 nanti mereka akan mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah, karena di persiapan di 2024 nanti juga pelajar yang sekarang di mungkin kelas 3 atau kelas 2 SMA itu akan menjadi pemilih pemula di 2024. Nah, KIP Banda Aceh sudah mulai menggandeng Kamu Demres untuk berkolaborasi bareng gitu. Begitu juga dengan Kamu Demres sendiri, kita punya agenda roadshow to kampus, dan ini masih akan menjadi agenda sampai menjelang pemilu 2024. Nah, dalam roadshow itu juga kita mendorong supaya di 2024 nanti terciptanya pemilu yang aksesibel, dan pemahaman soal teman-teman apa itu pemilu aksesibel dan pemilih pemula, terus juga seperti yang Bang Ajir tadi sudah jelaskan, substansi soal disabilitas begitu. Jadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mendorong pemilu 2024 nanti bisa lebih baiklah dari pemilu yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, baik. Mungkin ada nggak sih sebenarnya harapan? Kita kembali lagi nih ke demokrasi mahasiswa tadi. Ada nggak sih kira-kira harapan untuk para mahasiswa nih Kak ke depannya gitu mengenai demokrasi ya? Gimana tuh Kak? Harapan dari Kamu Demres itu sederhana sekali, karena Kamu Demres ini adalah wadah komunitas, wadah untuk teman-teman muda bisa mendapatkan peningkatan kapasitas. Jadi teman-teman juga seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita bicara demokrasi bukan cuman bicara soal ajang pemilunya aja, tapi ada banyak hal dan unsur lain yang menjadi ketahanan demokrasi gitu, yang harus sama-sama kita pahami nih gitu kan. Jadi bagi teman-teman muda, kalau mau belajar sama-sama tentang demokrasi, ayo, Kamu Demres terbuka untuk siapa saja, dan kita tidak mengikat anggotanya gitu. Kalau kita bicara demokrasi juga kita bicara banyak hal, seperti substansi soal disabilitas, substansi soal kelompok marginal lain, substansi soal kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual khususnya. Juga kita dapat juga peningkatan kapasitas soal apa itu HAM. Nah, kalau kita bahas HAM nanti bisa panjang lagi, dan substansi soal seperti Bang Ajir dan teman-teman disabilitas yang lain dorong itu juga merupakan HAM yang mereka ingin penuhi untuk mereka sendiri gitu. Nah, jadi di Kamu Demres ini sangat sering untuk mengadakan diskusi, baik diskusi internal ataupun dengan pihak lain soal peningkatan kapasitas orang-orang muda. Nah, kami berharap supaya agent of change itu nggak berhenti di teman-teman Kamu Demres yang saat ini aja gitu. Harapan kami untuk internalnya Kamu Demres, supaya anggota Kamu Demres yang sekarang ini nanti ketika di luar ataupun ketika tidak sedang membawa Kamu Demres, mereka benar-benar dikenal dan punya impact yang real untuk masyarakat gitu. Nah, harapan untuk di luar eksternalnya adalah supaya banyak teman-teman muda lain yang kemudian punya kesadaran untuk yuk kita sama-sama belajar tentang demokrasi yang sebenarnya apa sih, bukan cuman bicara soal pemilu aja gitu. Karena
nggak mungkin dipungkiri sekitar 20 ke depan siapa yang akan memegang negara ini? Pasti ya yang usia-usia kita kan ya gitu. Jadi harapan kita adalah kalau ada teman-teman di luar sana yang mau belajar tentang demokrasi, Kamu Demres sangat terbuka sekali. Dan sebenarnya alasan Kamu Demres ini yang simpel sekali. Kenapa kita bertekad untuk ayo kita harus sudah mulai berdampak untuk masyarakat? Karena stigma masyarakat anak muda tuh apatis. 1, mereka sibuk sama dunia sendiri. 2, yang ketiga, anak muda Aceh itu cuman hobinya nongkrong di warung kopi doang. Nah, itu jadi stigma. Anak muda Aceh cuman hobi ngabisin waktu di warung kopi. Teman-teman muda mau dicap yang kayak gitu terus. Sementara kita juga pengen belajar, kita juga butuh untuk terus mengupgrade diri. Bagaimana cara kita mematahkan stigma yang seperti itu kalau kita tidak berbuat apapun. Nah, jadi harapan Kamu Demres itu demikian, supaya teman-teman muda semakin banyak yang punya kepekaan dan kami membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk siapapun teman-teman muda di luar sana yang mau berkontribusi dan memberikan dampak secara langsung gitu untuk mematahkan stigma yang tadi, supaya nggak ada lagi tuh label kalau anak muda Aceh itu cuman buang-buang waktu di warung kopi aja, nggak jelas hobinya nongkrong, nggak ada dampaknya. Dan itu yang membuat kita seringkali teman-teman mahasiswa itu kan menyampaikan aspirasi ujung-ujungnya demo gitu. Padahal demo itu hanya salah satu cara dari sekian cara yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat gitu. Terus kenapa kalau demo itu teman-teman mahasiswa nggak didengar? Ya karena itu tadi kita dilabelin kalau kita nih apatis, kita nih cuman momentum aja gitu. Jadi kita tingkatkan dulu kapasitas diri, kita upgrade dulu kemampuan diri kita upgrade dulu wawasan kita, baru kemudian kalau kita mau melakukan audiensi, kita mau hearing ke lembaga ataupun ke media manapun, teman-teman muda itu nggak disepelein lagi, karena dia sudah punya kemampuan gitu. Jadi harapan kami supaya lebih banyak teman-teman muda yang sadar akan betapa berharganya jiwa muda gitu. Oke Kak, mungkin ingin bertanya sedikit nih Kak. Kan tadi Kakak sampaikan bahwasanya semua orang bisa masuk nih ke Kamu Demres. Mungkin para pemirsa yang ada di rumah bertanya-tanya nih, ada nggak Kak kira-kira syarat untuk menjadi anggota Kamu Demres gitu Kak? Bisa tolong dijelaskan sedikit Kak? Oke, syaratnya Bang Ajar ditanya syarat langsung ketawa deh. Soalnya nggak ada syarat di Kamu Demres. Nggak ada syarat ya Bang Ajar ya? Nggak ada syarat. Syaratnya cuma satu, Mau, benar. Syaratnya cuma satu, mau dan komitmen. Komitmen. Jadi saya pribadi juga awalnya diajak untuk ikut-ikut diskusi dari ini kan Kamu Demres ini adalah koalisi yang didampingi dari secara programnya lembaga Gerak Aceh gitu. Awalnya saya pribadi juga nggak ngerti ini demokrasi mau bicarain apa gitu ya, nggak ngerti gitu. Ternyata setelah dipahami, oh ternyata luas sekali gitu. Dan saya baru sadar kayak, ya saya kuliah 4 tahun kemana aja ya gitu. Jadi itu dia, kalau ditanya syarat, bebas untuk teman-teman di luar sana yang mau bergabung di Kamu Demres, di Koalisi Anak Muda Demokrasi Resilience, silahkan bergabung. Syaratnya cuma satu, kemauan. Oh dan tambah deh, dan komitmen ya, dan komitmen. Iya 2 berarti, syaratnya kemauan dan komitmen, udah itu aja. Kita nggak ada administrasi, nggak ada apapun, dan kita tidak memaksakan kalau teman-teman di luar sana masih ingin punya kesibukan lain di luar Kamu Demres, karena memang Kamu Demres ini tidak mengikat. Yang penting ada kemauan dari teman-teman untuk kita sama-sama mengupgrade diri dan sama-sama mengkampanyekan apa yang menjadi kepentingan untuk kita menjaga ketahanan demokrasi. Boleh di DM di Instagramnya @kamudemres. Kalau mau bergabung silahkan dikirim aja pesan DM-nya ke situ. Kita terbuka untuk siapapun. Dan saat ini ada sekitar lebih 70-an ya Bang Ajar ya? Ada lebih dari 70-an. Ramah. Oke, berarti untuk Bang Muhajir sendiri nih, Abang kan salah satu pemuda aktivis yang disabilitas gitu kan Bang. Jadi mungkin ada nih sedikit motivasi untuk para anak-anak disabilitas yang mungkin mereka juga ingin menyuarakan atau mereka juga ingin menjadi seorang aktivis gitu. Mungkin Abang bisa memberikan nih sedikit motivasi kepada mereka gitu. ya, kepada kawan-kawan
saya khususnya pengen disabilitas. Kita tidak perlu lagi merasa rendah, merasa berbeda dari orang lain. Kita juga ciptaan Tuhan itu sama. Tuhan kita satu yang menciptakan kita semua gitu. Baik kita yang disabilitas maupun non disabilitas. Jadi harapan saya kita tetap bersemangat gitu. Kita harus sadar apa kita sebagai makhluk atau sebagai manusia. Kita juga berhak untuk hidup, berhak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan. Jadi kalau kita masih merasa saya tak nyaman, saya tidak nih, ayo kita sama-sama berusaha bagaimana hak itu harus kita dapatkan. Kita terutama lagi kita harus berdamai dengan diri kita dulu. Kita terima dulu apa yang kita terima, karena saya sendiri, saya disabilitas ini, saya sangat bersyukur menjadi disabilitas. Saya sangat bersyukur karena kenapa? Dengan saya disabilitas, saya tahu, saya sadar bahwa kita memang diciptakan itu untuk berbeda agar kita bisa saling menghargai sesama. Terutama kita harus menghargai dulu diri kita sendiri. Jadi harapan saya teruslah bersemangat dan tetap belajar dan jangan pernah pedulikan apa kataan orang itu tentang diri kita, fisik kita, karena inilah kita. Kita adalah yang terbaik untuk diri kita. Itu aja mungkin. Sangat dalam sekali percakapan kita pada hari ini ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dalam talk show kita pada hari ini. Bahwasanya anak disabilitas itu bukanlah orang yang berbeda dengan kita, tetapi memang mereka memiliki keterbatasan. Dan keterbatasan mereka itu bukanlah suatu hal yang membuat kita harus merasa mereka itu aneh. Karena sebenarnya Tuhan telah menciptakan manusia dengan sedemikian rupa. Dan tidak ada makhluk Tuhan yang tidak sempurna. Dan siapa yang di sini ingin masuk ke dalam ranah, mungkin ada pelajaran tentang HAM, kayak seksual, ataupun tentang kekerasan dan sebagainya. Mungkin Kamu Dempres ini dapat mengedukasi teman-teman semua dalam berproses gitu, dan Kamu Dempres ini menerima segala kalangan orang yang ada khususnya di Aceh ya Kak? Benar. Oke, mungkin hanya itu percakapan kita Kak pada hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang salah. Saya Katrina Nada Salsabila sebagai host pada hari ini memohon undur jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.